1. Mengenai latar belakang, mengapa mikroorganisme di perairan air tawar penting dipelajari. Air tawar seperti sungai, danau, dan waduk merupakan sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Di dalamnya hidup berbagai mikroorganisme seperti cyanobacteria, jamur, archaea, protozoa, dan fitoplankton. Jadi, mikroorganisme bukan hanya hidup di air, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Untuk rumusan masalah di sini ada 4. Bagaimana peran mikroorganisme di perairan air tawar? Yang kedua, apa saja jenis mikroba yang hidup di air tawar? Yang ketiga, apa penyebab berkembangnya mikroorganisme di air tawar? Yang keempat, mikroba apa saja yang dapat merusak ekosistem di perairan? Untuk slide selanjutnya, mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Organisme ini dapat berupa organisme bersel satu atau multisel. Mikroorganisme hidup di sungai, danau, rawa, maupun waduk. Walaupun ukurannya kecil, perannya sangat besar karena membantu menguraikan limbah organik, menjaga kualitas air, serta mendukung keseimbangan rantai makanan di perairan. Selanjutnya, jenis utama mikroorganisme. Berikut ini adalah 1. Bakteri berfungsi menguraikan bahan organik dan mendaur ulang unsur hara. Yang kedua, cyanobacteria atau alga hijau biru menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Tetapi jika jumlahnya berlebihan dapat menyebabkan blooming yang menurunkan kualitas air. Yang ketiga, jamur membantu menguraikan organisme yang telah mati. Yang keempat, protozoa memangsa bakteri sehingga populasinya tetap seimbang. Untuk yang kelima, fitoplankton ialah produsen utama yang menghasilkan makanan dan oksigen bagi organisme lain. Untuk yang terakhir, archaea membantu proses daur unsur terutama pada lingkungan tertentu. Masing-masing mikroorganisme memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya saling bekerja sama menjaga keseimbangan ekosistem air tawar. Untuk slide selanjutnya, peran mikroorganisme, yakni biodegradasi limbah organik, adalah menguraikan limbah menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga tidak menumpuk di perairan. Yang kedua, siklus nutrien membantu daur karbon, nitrogen, dan fosfor sehingga unsur hara dapat dimanfaatkan kembali oleh makhluk hidup. Yang terakhir, self purification ialah proses alami perairan membersihkan dirinya sendiri dengan bantuan mikroorganisme. Semakin seimbang populasi mikroorganisme, semakin besar kemampuan sungai atau danau dalam memulihkan kualitas airnya secara alami. Misalkan, terdapat sisa makanan yang masuk ke sungai. Mikroorganisme akan menguraikannya sehingga lama-kelamaan limbah tersebut berkurang. Namun, jika limbah terlalu banyak, kemampuan self-purification akan menurun sehingga air menjadi tercemar. Kita mulai dari bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme yang paling berperan dalam menjaga kualitas air. Tugas utamanya adalah menguraikan sisa makhluk hidup seperti daun, bangkai, dan limbah organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Selain itu, bakteri juga berperan dalam daur nitrogen dengan mengubah amonia menjadi nitrit, lalu menjadi nitrat yang dibutuhkan tumbuhan air. Namun, saat menguraikan limbah dalam jumlah besar,
Bakteri menggunakan banyak oksigen sehingga kadar oksigen di air bisa menurun. Selanjutnya adalah Cyanobacteria atau alga hijau biru. Mikroorganisme ini memanfaatkan cahaya matahari untuk berfotosintesis sehingga menghasilkan oksigen dan bahan organik sebagai sumber energi bagi organisme lain. Cyanobacteria juga mampu mengikat nitrogen dari udara sehingga membantu menyuburkan perairan. Akan tetapi, jika jumlah nutrisinya terlalu tinggi, Cyanobacteria dapat berkembang sangat cepat atau blooming yang justru menurunkan kualitas air. Jamur air berfungsi sebagai pengurai bahan organik yang lebih kompleks seperti kayu, daun, dan organisme yang telah mati. Jamur mengeluarkan enzim untuk memecah bahan tersebut menjadi zat yang lebih sederhana, kemudian menyerap hasil penguraiannya sebagai sumber energi. Dengan cara ini, unsur hara dapat kembali ke lingkungan. Namun, beberapa jenis jamur juga dapat menjadi parasit yang menyerang ikan maupun telur ikan. Lalu, protozoa berperan sebagai pengendali populasi mikroorganisme lain, terutama bakteri dan alga berukuran kecil. Protozoa memperoleh makanan dengan memangsa mikroorganisme tersebut sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Selain itu, protozoa juga menjadi sumber makanan bagi hewan yang lebih besar. Meski demikian, beberapa jenis protozoa bersifat parasit dan dapat menyebabkan penyakit pada ikan maupun manusia. Fitoplankton merupakan produsen utama di ekosistem air tawar melalui fotosintesis. Fitoplankton menghasilkan oksigen dan bahan organik yang menjadi sumber makanan bagi zooplankton serta ikan kecil. Selain itu, fitoplankton juga menyerap karbon dioksida sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, apabila jumlah nutrien di perairan terlalu tinggi, fitoplankton dapat tumbuh berlebihan hingga menyebabkan eutrofikasi saat fitoplankton mati dan membusuk. Proses penguraiannya menghabiskan oksigen sehingga kualitas air menurun. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai Archaea, salah satu mikroorganisme yang terdapat pada air tawar. Archaea merupakan kelompok mikroorganisme prokaryotik yang secara bentuk menyerupai bakteri, tetapi memiliki struktur genetik, biokimia, dan fisiologi yang berbeda. Mikroorganisme ini banyak ditemukan pada lingkungan ekstrim. Archaea juga hidup pada ekosistem air tawar, terutama di daerah lumpur, sedimen, dan wilayah dengan rendah oksigen. Cara kerja Archaea di perairan air tawar umumnya berlangsung secara aerob atau tanpa memerlukan oksigen. Mereka berperan dalam menguraikan bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup, tumbuhan maupun limbah organik. Secara proses penguraian tersebut, beberapa kelompok Archaea, khususnya metanogen, menghasilkan metana sebagai produk akhir metabolisme. Peranan Archaea sangat penting dalam menjaga ekosistem karena membantu proses daur karbon dan daur nitrogen. Dalam daur karbon, Archaea membantu mengubah senyawa organik menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh organisme lain. Sedangkan dalam daur nitrogen, beberapa Archaea berperan dalam proses transformasi senyawa nitrogen yang penting bagi keseluruhan ekosistem perairan. Namun demikian, Archaea juga memberikan dampak negatif apabila aktivitasnya berlebihan. Gas metana dalam jumlah besar dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Oleh karena itu, keberadaan Archaea perlu difahami sebagai bagian penting dari keseimbangan ekosistem perairan air tawar. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai mikroorganisme yang dapat menjadi pencemar bagi air tawar. Mikroba pencemar merupakan mikroorganisme yang keberadaannya dalam jumlah berlebihan, dapat menurunkan kualitas air dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Salah satu mikroorganisme pencemar yang paling sering digunakan sebagai indikator pencemaran adalah E. coli. Keberadaan E. coli menunjukkan bahwa air telah terkontaminasi oleh limbah domestik atau limbah tinja, sehingga kualitas air higienis menurun dan berpotensi menimbulkan penyakit. Selain itu, terdapat bakteri Salmonella yang berada dari limbah biologis. Bakteri ini dapat menyebabkan pencemaran mikrobiologi seperti berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia maupun hewan yang menggunakan sumber air tersebut. Pencemaran lainnya adalah penumbuhan cyanobacteria yang berlebih atau dikenal sebagai blooming. Fenomena ini terjadi ketika kandungan nutrien, khususnya nitrogen dan fosfor, meningkat secara signifikan. Blooming cyanobacteria dapat menghambat penetrasi cahaya matahari, mengurangi kadar oksigen terlarut, serta menghasilkan racun yang berbahaya bagi organisme air.
Selain itu, terdapat bakteri anaerob yang berkembang dalam kondisi kekurangan oksigen. Aktivitas bakteri ini menghasilkan berbagai gas seperti amonia, hidrogen sulfida, dan metana yang menyebabkan bau tidak sedap serta memperburuk kualitas perairan. Dengan demikian, keberadaan mikroba pencemar dapat menjadi indikator penting dalam menilai tingkat pencemaran dan kesehatan suatu ekosistem perairan air tawar. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisme pada perairan air tawar. Yang pertama adalah suhu. Suhu mempengaruhi aktivitas enzim dan metabolisme mikroorganisme. Setiap mikroorganisme memiliki suhu optimum untuk tumbuh. Jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, aktivitas metabolisme akan terganggu sehingga pertumbuhan metabolisme mikroorganisme menjadi terhambat. Faktor kedua adalah pH air. Sebagian besar mikroorganisme air tawar dapat tumbuh dengan baik pada kondisi pH netral sehingga sedikit basah. Perubahan pH yang ekstrim dapat merusak struktur sel yang menghambat aktivitas biologis mikroorganisme. Faktor ketiga adalah oksigen terlarut atau dissolver oksigen atau DO. Persediaan oksigen sangat penting bagi mikroorganisme aerob dalam proses respirasi dan mengurangi bahan organik. Semakin tinggi kadar oksigen terlarut, maka aktivitas mikroorganisme aerob umumnya semakin baik. Berikutnya adalah kandungan nutrien. Unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan bahan organik menjadi sumber nutrisi utama bagi pertumbuhan mikroorganisme. Namun, jika jumlah nutrien terlalu tinggi, dapat terjadi pertumbuhan mikroorganisme yang tidak terkendali. Selain itu, cahaya matahari juga memegang peranan penting, terutama bagi mikroorganisme fotosintetik, seperti fitoplankton dan cyanobacteria. Cahaya digunakan sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan bahan organik dan oksigen. Faktor terakhir adalah limbah organik. Peningkatan limbah organik dapat mempercepat pertumbuhan mikroorganisme tertentu. Akan tetapi, apabila jumlah limbah terlalu banyak atau terlalu besar, keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena meningkatnya kebutuhan oksigen biologis atau BOD. Oleh karena itu, keseimbangan seluruh faktor lingkungan tersebut sangat menentukan kualitas perairan dan keberlangsungan hidup mikroorganisme di dalamnya. Lanjut, saya akan menjelaskan pentingnya mempelajari mikroorganisme air tawar dalam bidang teknik lingkungan. Dalam bidang teknik lingkungan, mikroorganisme memiliki peranan yang sangat strategis karena dapat digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan perairan. Keberadaan jumlah dan jenis mikroorganisme tertentu dapat menunjukkan tingkat pencemaran yang terjadi pada suatu badan air. Selain sebagai indikator pencemaran, mikroorganisme juga dimanfaatkan dalam teknologi pengolahan air limbah biologis. Proses pengolahan limbah seperti lumpur aktif, biofilter, dan bioreaktor memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan bahan pencemar organik menjadi senyawa yang lebih aman bagi lingkungan. Selain sebagai indikator pencemaran, mikroorganisme juga dimanfaatkan dalam teknologi pengolahan air limbah biologis. Proses pengolahan limbah seperti lumpur aktif, biofilter, dan bioreaktor memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan bahan pencemar organik menjadi senyawa yang lebih aman bagi lingkungan. Mikroorganisme juga berperan dalam proses bioremediasi, yaitu pemulihan lingkungan yang tercemar dengan memanfaatkan kemampuan alami mikroba dalam menguraikan polutan. Selain itu, mikroorganisme mendukung proses self-purification atau pemurnian alami perairan yang memungkinkan ekosistem melalui pemulihan secara mandiri. Dengan memahami karakteristik dan fungsi mikroorganisme, seorang ahli teknik lingkungan dengan perancangan sistem pengolahan limbah yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, kajian mengenai mikroorganisme air tawar menjadi salah satu aspek penting dalam pengolahan kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya air. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa air tawar memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Mikroorganisme berfungsi dalam proses penguraian bahan organik, siklus nutrien, produksi oksigen, serta proses pemurnian alami perairan. Namun, beberapa jenis mikroorganisme juga dapat menjadi pencemar apabila pertumbuhannya tidak terkendali, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. Bagi teknik lingkungan, pemahaman mengenai mikroorganisme air tawar sangat penting untuk membantu analisis kualitas air, menentukan tingkatan pencemaran, merancang sistem, pengolahan limbah biologi, serta mendukung teknologi bioremediasi dan konservasi lingkungan. Dengan demikian, pengolahan mikroorganisme yang tepat dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air tawar, keseimbangan ekosistem lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.